Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya sendiri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu ujian tengah semester dari mata kuliah perpajakan dalam Islam. Baik, sebelum kita masuki materi ini, beberapa orang mungkin mendengar yang namanya pajak itu sudah tidak asing lagi. Tetapi ada juga orang-orang yang membayar pajak tidak tepat pada waktunya, ada yang membayar pajak tepat pada waktu, bahkan ada yang tidak membayar pajak sekalipun dengan nunggak berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai ada puluhan tahun. Terkadang mereka yang tidak membayar pajak seringkali kena tilang oleh Pak Polisi di jalan ataupun hal-hal lainnya. Jadi kepada teman-teman sekalian, jika kalian memasuki masa tenggang kena wajib pajak, segeralah membayar. Jadi kebanyakan orang-orang awam mungkin masih belum paham apa itu yang namanya pajak. Oke guys, kita lanjutkan dulu sebentar. Jadi pajak itu sebenarnya apa sih? Terus kontribusi untuk negara apa saja? Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pembahasan ini saya ambil dari materi, uh, dan juga ada penjelasan lain yang mungkin bisa dimengerti ataupun bisa mudah dicerna oleh teman-teman sekalian, bisa dilihat di Google ataupun mungkin bisa dapat ditemukan di channel-channel lainnya tentang perpajakan. Jadi menyangkut masalah perpajakan, kenapa kita disuruh wajibkan pajak? Contohnya kita telah diberikan transportasi yang sangat mudah oleh negara, contohnya seperti jalan tol, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain. Jika jalan tidak diperbaiki oleh negara, bagaimana kita membawa kendaraan kita seperti mobil, sepeda motor, sepeda, skateboard, ataupun yang lain-lain. Jadi wajib pajak itu sebenarnya diwajibkan kepada orang-orang yang telah mendapatkan pendapatan selama setahun dan itu telah dipastikan dan dijelaskan di Undang-Undang Dasar. Jadi untuk apa sih pajak itu? Seperti yang telah diberitahukan tadi. Yang pertama itu sebagai pembiayaan gaji aparatur negara seperti PNS, pegawai, pegawai apa nih ya? Pegawai, pokoknya pegawai dari negara langsung lah ya. Kemudian ada TNI yang bertugas menjaga dan melindungi negara dari luar. Kemudian ada Polri yang melindungi kita di dalamnya, sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan negara. Bisa itu infrastruktur, jalan, tambak, waduk, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua ada subsidi bahan bakar minyak BBM yang biasanya sering digunakan oleh kendaraan-kendaraan bermotor. Kemudian ada subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM atau sejenisnya. Yang ketiga ada jaminan kesehatan masyarakat, Jamkesmas. Biasanya Jamkesmas ini didapat ataupun diperuntukkan oleh para pegawai-pegawai kantoran. Kemudian ada pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan yang saya bilang tadi, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi. Jadi siapa sih pemungut pajak itu? Oke, jadi kita lihat dulu yang pertamanya, itu ada pajak pusat. Nah, dari pajak pusat ini terbagi lagi, ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan barang mewah PPNBM, pajak bumi dan bangunan, dan biaya materai. Itu terpusat pada pajak pusat. Jadi kita uraikan lagi ke bawahnya, ada pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor. Nah, biasanya ini dikenakan pada orang-orang yang memiliki kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4 dan yang lain-lain. Bahkan roda 6 pun juga ada seperti bus.
Tapi itu saya kurang tahu juga. Mungkin ada yang teman-teman ataupun dari channel lain mungkin lebih tahu tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian yang keempat ada pajak air permukaan. Dan yang kelima ada pajak rokok. Nah, bagi perindustrian kalau tidak salah tuh dikenakan wajib pajak juga karena pendapatan rokok itu sangat banyak sekali, makanya itu mereka dikenakan pajak pun juga banyak. Kemudian kita uraikan lagi ada kabupaten ataupun kota. Di situ ada pajak hotel, ada pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral, pajak parkir dan lain-lain. Ini sebenarnya sangat banyak sekali, tapi saya tidak menguraikannya secara rinci. Jadi, bagaimana sih sistem perpajakan di Indonesia? Nah, pada zaman dahulu kala, yaitu pada sistem kerajaan, itu raja-raja pada zaman dulu telah menetapkan wajib pajak ataupun dalam bahasa zaman dulu bukan pajak tapi upeti yang diwajibkan dan telah ditentukan kadarnya oleh sang raja langsung. Jadi upeti tersebut merupakan hasil bumi ataupun harta benda lain. Hasil bumi itu bermacam-macam. Bisa jadi itu dari hasil perkebunan ataupun dari pertambangan. Kemudian harta benda lainnya tuh banyak, tidak hanya berpusat pada satu hal saja, tetapi bisa berpusat pada hal-hal lain. Kemudian setelah zaman kerajaan dimulailah yaitu pada masa Vads ataupun masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama 350 tahun di Indonesia. Selang masa penjajahan yaitu masa kemerdekaan Indonesia, pajak ditetapkan dan dipungut oleh negara. Bukanlah seperti upeti atau hal lain yang membebani warganya. Namun pajak merupakan kontribusi pembangunan dari warga. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen rakyat Indonesia dan konsekuensi dari mendirikan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi peranannya sangat penting sekali pajak ini. Apalagi untuk infrastruktur negara. Karena negara telah memberikan banyak kepada kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, kita lihat kembali di sini. Kenapa wajib pajak harus ber-NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Nah, bagi teman-teman yang telah mendapatkan ataupun telah membuat NPWP, sebaiknya disimak sedikit ya. Yaitu yang pertama sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian yang ketiga ada menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, pengawasan administrasi perpajakan. Oke. Nah, ini biasanya orang sering lupa ya masalah kapan bayar pajaknya ataupun lebih-lebih pajak kendaraan bermotor. Karena kenapa? Karena kebanyakan bisa dibilang malas ataupun lupa. Tapi lebih sering lupa orang untuk membayar masalah pajak ini. Nah, kita lihat. Yang pertama, PPh pasal 25. Harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, PPh pasal 21, 23, dan 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan. Jadi misalkan pajak motor kita habisnya tanggal 5. Tanggal 5 bulan 10. Pada PPh pasal 25 paling lama paling lama dibayar tuh tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti setelah mati pajak pada tanggal 5 bulan 10 tersebut, jadi paling lama itu tanggal 15 bulan depan sebelum kita akan terkena denda karena keterlambatan bayar.
Nah, teman-teman, sekian saja dari materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton video dari channel ini. Jadi jika ada salah kata ataupun mungkin banyak kata-kata saya mungkin belum bisa dicerna oleh teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.